Gila nggak guys? Orang tuh nggak tahu ya apa yang terkandung di dalam kue itu ternyata darah dari korban yang dibunuh sama seseorang. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Buat kalian yang baru datang, selamat datang, selamat menikmati konten-konten Unsolved. Karena di channel ini aku bakal bahas kasus-kasus yang terjadi di seluruh belahan dunia. Dan aku bakal bahas juga hal-hal yang berbau misteri, hal-hal yang berbau horor. Jadi buat kalian yang suka bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe karena kita akan tayang 1 kali 1 minggu. Kalau gitu langsung aja ke videonya. Akhir-akhir ini aku lagi banyak banget atau sering banget baca-baca dan scrolling-scrolling di medsos, bacain kasus-kasus yang terjadi di dunia. Dan ternyata banyak banget kasus-kasus yang menarik. Kenapa aku suka? Karena waktu aku lagi bacain itu, aku berasa lagi ikut memecahkan kasusnya gitu. Aku mikir apa nih possibilities yang bisa terjadi di kasus ini, atau plot twist apa yang terjadi di akhir kasus ini. Dan ketika lagi baca-baca itu, aku nemuin ada satu kasus yang menarik perhatian aku nih. Sampai aku mikir kayak ini harus aku bahas di Unsolved sih bareng sama kalian. Kasus ini bener-bener ngeri dan unik. Maksudnya lebih kayak ke kok bisa gitu ada seorang pembunuh yang menjadikan korbannya sebagai sabun dan kue. Langsung aja kita bahas kasus Leonarda Cianciulli, the soapmaker of Correggio. Leonarda Cianciulli adalah seorang perempuan yang hidup di pertengahan abad 19 di Italia, dan masa kecilnya ini bisa dikatakan kurang beruntung guys. Dia ini lahir dari seorang perempuan bernama Emilia Dinolfi, dan Emilia Dinolfi ini menikah dan memiliki suami bernama Mariano Cianciulli, yaitu ayahnya Leonarda. Dan Emilia ini menikah dengan Mariano dengan keadaan terpaksa karena unfortunately si Emilia ini diperkosa oleh Mariano dan lahirlah Leonarda Cianciulli. Emilia ini udah menikah karena terpaksa, dan selama dia hamil Leonarda juga dia ini di-abuse sama Mariano. Jadi Emilia ini benar-benar tertekan. Dan ketika Leonarda lahir pun dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh Emilia. Jadi Emilia ini menelantarkan Leonarda kecil. Ketika Mariano ini meninggal dunia, Emilia menikah lagi dengan seorang laki-laki dan tetap dia menelantarkan Leonarda. Gak ada hatinya tergerak untuk merawat atau mengurus anaknya sama sekali. Dan karena masa kecilnya Leonarda yang benar-benar sulit ya menurut aku, dia ini waktu umur 13 tahun dia melakukan percobaan bunuh diri dengan cara gantung diri guys. Dan tapi percobaannya ini gagal dan lehernya ini jadi memar dan dia nggak bisa ngomong untuk beberapa waktu. Tapi setahun kemudian saat dia umurnya 14 tahun, Leonarda ini melakukan lagi percobaan untuk mengakhiri hidupnya, tapi gagal lagi. Menurut aku mental Leonarda ini benar-benar ditempa banget gitu ya, ditempa dalam artian negatif gitu, di abuse secara mentally. Dan satu-satunya yang menjadi perhatian Emilia kepada Leonarda adalah ketika usia Leonarda sudah mencapai usia pernikahan. Emilia tuh bilang ke Leonarda, kamu kalau misalkan mau menikah harus dengan laki-laki yang kedudukannya lebih tinggi, yang stratanya lebih tinggi, supaya kita bisa naik kelas sosialnya. Emilia ini benar-benar memanfaatkan Leonarda gitu, udah kecilnya ditelantarkan, tapi ketika memasuki usia pernikahan, Emilia malah bilang kayak gitu ke anaknya sendiri. Dan di abad pertengahan 20 itu di Italia, ketika seorang remaja seperti Leonarda pengen keluar dari rumahnya, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah menikah guys. Jadi kalau misalkan menikah, perempuan itu bisa ikut sama suaminya atau sama laki-lakinya. Tetapi Leonarda nggak mengindahkan permintaan ibunya, tidak mengindahkan permintaan Emilia, karena dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Rafael Pansardi. Rafael Pansardi ini adalah seorang juru tulis yang memiliki gaji rendah pada saat itu. Juru tulis di Italia memiliki gaji rendah, jadi Leonarda tidak menuruti permintaan ibunya untuk menikah dengan laki-laki yang kedudukan sosialnya lebih tinggi. Dan ketika Emilia tahu, Emilia marah besar banget sama Leonarda sampai dia diusir dari rumah dan gak dianggap keluarga lagi. Emilia juga sampai nyumpahin anaknya sendiri. Dia nyumpahin kalau misalkan kehidupan Leonarda dengan suaminya gak akan berjalan baik-baik aja dan akan berantakan seumur hidupnya. Dari pernikahannya dengan Rafael, Leonarda ini mengalami 17 kali mengandung.
3 kalinya keguguran, 10 anaknya meninggal saat masih kecil dan 4 yang bertahan hingga dewasa. Dan anak sulungnya itu bernama Giuseppe, dan Giuseppe adalah anak kesayangan Leonarda. Saat Leonarda sudah berkeluarga nih, dia ini tinggal di sebuah wilayah yang namanya Potenza bersama keluarganya Rafael, dan dia ini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bank. Tapi guys, Leonarda ini dia melakukan tindak kriminal nih saat dia bekerja di bank. Dia berusaha membuka tabungan dan menulis saldo besar atas nama dirinya, dan itu tuh dikategorikan sebagai penipuan. Jadi ketika dia bekerja di sana dan kemudian karena penipuan itu dia dipenjara, dia masuk ke penjara wanita di Potenza. Waktu dia udah dibebaskan dari penjara itu, Leonardo tuh merasa malu gitu untuk tinggal lagi di Potenza. Akhirnya dia bersikeras untuk pindah sama keluarganya ke sebuah wilayah yang namanya Lacedonia. Di Lacedonia itu, Leonarda ini ketemu sama komunitas-komunitas keluarga setempat, sama orang-orang Romani yang tinggal di hutan sekitar. Leonarda ini sering banget berkunjung ke kelompok Romani itu, dan di kelompok Romani itu, di komunitas itu, dia diajarkan untuk membaca garis tangan dan meramal, guys. Kepercayaan si Leonarda terhadap hal-hal gaib tuh semakin kuat saat dia tinggal di Lacedonia, dan itu tuh dibuktikan ketika tahun 1930 ada gempa besar yang melanda wilayah rumahnya itu, dan Leonardo serta Rafael ini sama anak-anaknya pindah ke tempat yang namanya Correggio. Dan di Correggio ini Leonardo ini seakan-akan membuka sebuah jasa meramal gitu. Leonardo ini mulai memberi nasihat kepada wanita-wanita muda. Jadi kalau misalkan ada perempuan-perempuan yang mau membuat sebuah keputusan nih, pasti mereka itu datang dulu ke Leonardo untuk konsultasi gitu, untuk diramal baiknya kayak gimana dan lain-lain. Di tempat tinggalnya yang baru di wilayah Correggio itu, Leonarda dikenal sebagai figur ibu yang sangat-sangat bijaksana gitu, karena tadi dia bisa meramal dan dia sering memberi nasihat kepada wanita-wanita muda di sana. Sebagai seorang peramal gitu ya, Leonarda juga punya guru atau orang yang dimintai petunjuk gitu, dan itu tuh seorang peramal juga. Dia ini sering datang ke peramal-peramal, terus dia minta petunjuk, dan suatu hari dia diramal kalau misalkan di tangan kanan dia ada penjara dan di tangan kiri dia ada rumah sakit jiwa. Kata peramalnya nih, hal itu akan terjadi secara nyata di kehidupan Leonarda. Tapi untungnya dia merasa bersyukur karena ramalan tersebut bukan menyangkut dengan anak-anaknya, karena dia sayang banget sama anak-anaknya, terutama sama Giuseppe yang anak sulungnya itu, setelah dia mengalami banyak kehilangan. Ketika ada ketenangan yang datang, ternyata ada badai lagi yang menghadang, guys. Setelah dia merasa tenang gitu ya, karena ramalan buruknya bukan tentang anak-anaknya, Leonarda mendapat kabar bahwa pada tahun 1939 anak sulungnya, anak kesayangannya Giuseppe itu dikirim untuk bertugas menjadi tentara di Perang Dunia II. Sebagai seorang ibu nih ya, yang sayang banget sama anaknya, Leonarda melakukan segala cara untuk melindungi nyawa anaknya, termasuk dengan melakukan pengorbanan manusia. Meskipun sebenarnya nggak ada ritual Romani menurut sejarawan atau menurut biografer gitu ya, yang berkaitan dengan pengorbanan manusia, tapi orang-orang tuh percaya apa yang dilakukan oleh Leonarda untuk melindungi nyawa anaknya adalah semata-mata ya tentang kepercayaan dia soal hal-hal gaib dan tahayul yang sangat dia percayai. Di tempat tinggalnya yang baru, aku bilang tadi bahwa Leonarda ini dipandang sebagai figur ibu yang sangat bijaksana gitu ya, karena dia sering memberikan nasihat-nasihat, dan ini menjadi jalan yang tepat, jalan yang digunakan Leonarda untuk menjebak para korbannya. Setelah dia mencari orang mana nih yang tepat untuk dikorbankan agar dia bisa melindungi nyawa anaknya, pilihannya jatuh kepada seorang wanita yang bernama Faustina Setti. Faustina Setti ini bilang nih ke Leonarda, dia ini semacam pengen konsultasi lah, dia ini pengen keluar dari Correggio, dan Leonarda bilang bahwa ada nih satu orang laki-laki yang mau menikah dengan kamu di luar Correggio, jadi kamu bisa pergi dari sini. Faustina Setti itu diiming-imingi hal kayak gitu sama Leonarda. Leonarda bilang lah ke Faustina, coba kamu bikin banyak surat, jadi ketika kamu udah pergi sama suami kamu keluar kota, kamu bisa mengirim surat itu ke keluarga-keluarga kamu. Dan ketika kamu balik lagi ke sini, jangan pernah bilang ke siapapun kalau misalkan aku yang ngasih tahu kamu, aku yang ngasih kamu jalan untuk pergi dari Correggio dengan menikahi laki-laki di kota besar.
Dengan iming-iming itu Faustina benar-benar bersyukur dan bahagia banget karena dia kan pengen banget keluar dari Correggio gitu ya. Nah dia tuh membawa surat-surat yang udah dia tulis dan pertemuannya dengan Leonardo ini menjadi pertemuan yang terakhir. Dia juga membawa uang sebesar $9.500 ya kalau misalkan sekarang untuk tanda terima kasih kepada Leonardo. Tapi Leonardo nih bilang nih ke Faustina, udah deh sebelum kamu berangkat kita rayain dulu, kita minum wine dulu bareng-bareng. Dan ternyata wine yang diberikan kepada Faustina oleh Leonardo sudah diberikan racun terlebih dahulu, racun mematikan. Ketika Faustina nih korban pertamanya udah gak sadarkan diri karena meminum racun yang dikasih oleh Leonardo di dalam wine itu, Leonardo langsung buru-buru nyeret tubuhnya Faustina ke seberang ruangan dan dia menggunakan kapak guys. Dia menggunakan kapak untuk memotong bagian tubuh Faustina menjadi 9 bagian. Ketika dia lagi melancarkan aksinya itu, Leonardo ini mengumpulkan darah dari korbannya. Jadi dia kumpulin di satu wadah gitu kayak ember dan dia biarin sampai dingin. Sementara itu daging korbannya yang tercecer itu dia larutkan dengan larutan kimia yang namanya alkali dan dia buang ke saluran pembuangan. Ini yang gilanya guys menurut aku. Darah yang tadi udah dingin di dalam mangkok itu dia masukin ke dalam oven biar kering karena kan bentuknya udah agar-agar. Dia masukin ke dalam oven dan ketika bentuknya udah bubuk dia campur sama tepung, sama susu, sama telur dan semua bahan yang biasa dia gunakan untuk membuat kue. Dan ketika si kuenya udah jadi nih guys, kue yang berasal dari darah korban yang dia bunuh, kuenya ini dibagikan ke tetangga-tetangganya. Leonardo ini bilang, kamu boleh menikmati kue ini saat minum teh, mau pagi hari, sore hari, soalnya kue ini enak banget. Gila gak guys? Orang tuh gak tahu ya apa yang terkandung di dalam kue itu ternyata darah dari korban yang dibunuh sama seseorang. Dan gak cuma dia bagiin ke tetangga doang, kue-kue itu dimakan oleh Leonardo sendiri dan dia kasih juga, dia nikmati juga dengan anaknya, dengan Giuseppe. Setelah beberapa minggu nih dia membagikan kue ke orang-orang, ke tetangganya gitu, dan orang-orang mengonsumsi kue-kue yang isinya tuh darah korban gitu loh. Leonardo ini mikir nih, kalau misalkan aku cuma ngorbanin satu orang untuk melindungi nyawa anakku, kayaknya gak akan cukup deh. Aku harus cari korban lain, aku harus mengorbankan nyawa lain agar anakku bisa selamat. Dan akhirnya Leonardo menemukan korban keduanya lagi guys. Ini adalah klien dia yang minta diramal juga, namanya adalah Francesca Soavi. Kalau tadi korban yang pertama itu si Faustina Setti, dia minta bantuan nih, konsultasi ke Leonardo gimana caranya biar bisa keluar dari Correggio. Francesca Soavi ini dia pengen banget untuk pergi kerja ke luar negeri. Interaksinya dengan Francesca Soavi ini ya jaraknya kurang lebih sekitar 1 tahun setelah dia melakukan pembunuhan ke korban pertamanya. Prosedur yang dilakukan oleh Leonardo benar-benar hampir sama gitu ya. Korbannya ini diminta untuk datang dan konsultasi, dan ketika udah dikasih jalan keluar nih, mau dikasih imbalan, Leonardo nih bilang, gimana kalau kita melakukan selebrasi dulu nih, kita minum wine bareng-bareng. Dan ternyata wine yang dikasih ke korban keduanya juga udah dimasukin racun guys, dan Francesca Soavi langsung meninggal di tempat. Sama kayak korbannya yang pertama, kayak Faustina Setti, Francesca Soavi juga kematiannya gak ada yang ngelacak karena Leonardo bilang nih kedua korbannya, kalau misalkan kalian datang ke sini jangan pernah bilang sama siapapun, apalagi kalian mau meninggalkan Correggio. Setelah dia melakukan aksi pembunuhan yang kedua kalinya, Leonardo ini langsung berpikir lagi, gimana kalau anak aku gak selamat nih? Gimana kalau nyawa anakku gak bisa diselamatkan? Gimana kalau aku gak bisa bertemu lagi sama anakku Giuseppe? Dan pada akhirnya Leonardo mencari lagi nih guys, korban ketiga agar dia bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Ketika Leonardo nyari korban ketiga nih, dia ini nyari yang sedikit agak beda. Dia nyari perempuan yang gak memiliki keluarga. Kalau misalkan dua korbannya yang lalu mereka tuh memiliki keluarga, si korban ketiga ini Leonardo milih agak beda sedikit. Dia milih wanita bernama Virginia dan dia adalah seorang penyanyi soprano terkenal. Leonardo ini melancarkan aksi ketiganya dengan cara yang sama. Dia mengundang untuk minum wine dan wine-nya ini dimasukin racun, dan ketika udah kolaps gitu ya korbannya, langsung dibunuh dan dimutilasi. Tapi yang beda nih guys, bukannya melarutkan daging-dagingnya dan membuang ke saluran pembuangan,
Leonardo ini memilih untuk mencampurkan daging-daging korbannya dengan bahan-bahan untuk membuat sabun batangan. Kegilaannya nggak cuma sampai di situ doang guys. Setelah dia membunuh orang gitu ya dan mengubah darahnya menjadi kue, sekarang dia melarutkan daging korbannya menjadi sabun batangan. Sabun batangan ini juga dibagikan ke tetangga-tetangganya sebagai hadiah, sama seperti kue di awal tadi. Dan gak cuma dibagiin ke orang lain guys, Leonardo ini menggunakan sabun batangan itu untuk dirinya sendiri dan untuk dipakai keluarganya. Jadi bener-bener kayak ya seakan-akan dia gak melakukan apa-apa dan sabun batangan itu adalah sabun yang normal aja. Kali ini berbeda dengan 2 korban Leonardo lainnya yang bener-bener gak ada yang nyariin gitu ya. Virginia ini ternyata ada yang notice guys kalau misalkan dia ini menghilang. Yang notice adalah kakak iparnya yang bernama Albertina. Albertina ini tahu kalau misalkan Virginia terakhir kali terlihat dia ini pergi ke rumahnya Leonardo. Tadi aku juga sempat bilang di awal kalau misalkan korban-korbannya itu disuruh nulis surat dulu gitu ya untuk jangka panjang supaya ketika mereka dibantu sama Leonardo pergi dari Correggio gitu ya, mereka bisa tetap mengirim surat seakan-akan memberi kabar kepada keluarganya. Dan yang dilakukan sama Virginia pun sama. Virginia ini udah nulis surat banyak untuk keluarganya dan sama Leonardo dikirimin terus secara kontinu gitu ya. Tapi Albertina, kakak iparnya Virginia ini nggak percaya sama surat-surat yang dikirim itu. Apalagi kepergiannya benar-benar tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Karena Albertina merasa ada yang aneh nih gitu ya. Albertina langsung melaporkan kejadian hilang adik iparnya ini ke polisi setempat dan pencarian pun dibuka. Ketika dilakukan investigasi, Leonardo ini sempat membantah guys tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Kepolisian tuh udah nyamperin Leonardo dan investigasi, tapi karena Leonardo ini seperti yang aku bilang tadi, dia itu dikenal sebagai figur ibu yang bijaksana gitu karena sering ngasih nasihat dan dia juga seorang peramal. Jadi dia melakukan itu, dia menggunakan kartunya itu sebagai tameng untuk berlindung dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Albertina ini. Leonardo ini masih bisa defense dirinya sendiri gitu ya. Tapi polisi ini menangkap Giuseppe juga. Giuseppe ini kan anak kesayangannya Leonardo, dan ketika Giuseppe ini disenggol gitu ya sama polisi, ditangkap, Leonardo langsung marah banget dan dalam sekejap nada suaranya langsung berubah dan dia tanpa diminta langsung menceritakan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar ngaku ke polisi, ke pihak berwenang kalau misalkan dia sudah membunuh 3 orang. Dan apa yang dia lakukan terhadap korban-korbannya dia juga jelaskan guys. Dia menjelaskan kalau misalkan darahnya dikeringkan dan dijadikan kue. Dia menjelaskan kalau misalkan daging para korbannya dijadikan sabun batangan. Benar-benar segamblang itu. Pada tahun 1946 akhirnya Leonardo Cianciulli ini diadili dan dia dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara dan dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Kalian masih ingat gak? Di awal aku bilang ada peramal yang meramal Leonardo kalau misalkan di tangan kanannya ada penjara dan di tangan kirinya ada rumah sakit jiwa. Dan ternyata ini kejadian benar-benar secara nyata. Leonardo menghabiskan masa hidupnya di rumah sakit jiwa dan dia meninggal akibat penyakit cerebral apopleksi. Leonardo ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1970 dan dia ini selama masa hidupnya di rumah sakit jiwa, dia ini menulis sebuah memoir yang tebalnya ini sampai 700 halaman guys. Dan gak cuma nulis doang, dia juga menerbitkannya. Judulnya adalah Confessioni di un'anima amerigiata, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Confession of a Bitter Soul. Dan saat ini barang-barang yang digunakan Leonardo untuk melancarkan aksinya gitu ya, dari mulai panci yang dia gunakan untuk merebus darah korbannya, pisau dan kapaknya, itu tuh semuanya ada di Museum Kriminologi di Roma. Berpuluh-puluh tahun setelah Leonardo Cianciulli melakukan kekejaman pertama kalinya, ceritanya tetap menjadi kisah mengerikan dari masa ke masa, apalagi di dunia kriminal guys. So kayak yang aku bilang di awal, kasus ini tuh bener-bener menarik banget karena menurut aku si Leonardo ini kalau misalkan kita bisa kaji gitu ya dari segi psikologi, pasti psikologisnya ini bener-bener kena sampai dia melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Pemikiran-pemikiran yang tumbuh di kepalanya si Leonardo ini pastinya dipupuk dari masa kecilnya yang kurang beruntung. Dan Leonardo ini mendapatkan penanganan pada
Dan Leonarda ini mendapatkan penanganan ketika sudah melakukan pembunuhan gitu. Jadi menurut aku ya cukup terlambat gitu ya. Harusnya dia dari kecil udah mendapatkan penanganan untuk psikologisnya. Dan ternyata ya kita tahu sendiri bahwa dia sudah melakukan kekejaman terhadap 3 orang sekaligus. Soal kue sama sabun gila banget sih menurut aku. Kayak kepikiran gitu loh, ada seorang pembunuh yang mengubah korbannya menjadi sesuatu yang bisa dimakan dan sesuatu yang bisa digunakan. Kalau menurut kalian gimana guys soal kasus ini? Kalau misalkan aku ada detail yang miss nih, boleh banget kalian tulis di bawah soal kasus ini. Dan kalian boleh banget komen di bawah juga kasus apa lagi atau hal misteri apa lagi atau mungkin cerita horor apa lagi yang harus aku bahas untuk next video. Kalau gitu terima kasih buat semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Dadah!